wabarakatuh. Saya Azza Putradia dan hari ini saya akan menceritakan dongeng yang sudah saya buat yang berjudul Karpet Ajaib di Hutan. Jika kalian penasaran dengan ceritanya, simak dengan baik-baik ya. Karpet Ajaib di Hutan. Di suatu hutan yang damai, hiduplah seekor burung yang bernama Raskal. Raskal bertubuh kecil dan berwarna kuning kemasan. Raskal juga memiliki jambul di kepalanya yang dapat mengeluarkan sihir. Raskal memiliki dua teman, yaitu Risa dan Boni. Risa adalah seekor rusa kecil yang berwarna coklat muda, dan Boni adalah seekor beruang besar yang berwarna hitam. Di suatu ketika, saat mereka sebertiga sedang bermain di halaman tempat tinggal mereka, Risa merasa tempat tinggal mereka kurang menarik, dan akhirnya dia memiliki ide untuk menambahkan bunga-bunga di sekitar tempat tinggal mereka. Raskal, Boni, bagaimana kalau kita mengambil bunga-bunga di tebing sana, agar tempat tinggal kita terlihat lebih indah, ucap Risa dengan bersemangat. Wah, boleh tuh, sudah lama juga kita tidak ke sana, pasti bunga-bunga di sana sudah bermekaran. Ayo segera kita berangkat, jawab Raskal dengan bersemangat. Mereka bertiga pun akhirnya segera pergi ke tebing itu. Dari kejauhan mereka melihat ternyata tebing-tebing itu sudah dijadikan tempat wisata. Namun kelihatannya kurang aman untuk dijadikan tempat wisata karena posisinya di pinggir tebing. Raskal merasa ada yang aneh. Raskal mendengar suara-suara aneh dan getaran dari bawah tanah. Namun ia tidak memperdulikannya. Ia berpikir itu hanya getaran dari gajah-gajah yang berjalan di hutan. Boni dengan rasa penasarannya mengajak Risa dan Raskal untuk bermain di tempat wisata itu. Raskal, Risa, lihat di sana. Ayunan di sana terlihat menyenangkan untuk dimainkan. Apakah kalian ingin menemaniku untuk mencobanya? Ucap Boni dengan nada memohon. Raskal dan Risa awalnya ragu karena tempat itu kelihatan kurang aman. Tetapi ia melihat mata Boni sudah berbinar-binar memohon. Akhirnya mereka berdua pun menuruti permintaan Boni. Boni pun segera berlari ke arah tempat wisata itu, diikuti oleh Risa dan Raskal di belakangnya. Namun pada saat tinggal beberapa langkah lagi untuk Boni sampai ke tempat wisata itu, tiba-tiba bruk! Tanah dari tebing itu berjatuhan ke bawah. Boni pada saat itu sangatlah panik. Risa dan Raskal yang masih jauh dari tempat itu segera berlari dengan perasaan panik, diikuti oleh Boni di belakangnya. Namun pada saat Boni sedang berlari, tiba-tiba kakinya tersandung dan ditimpa oleh pohon besar. Boni pun segera berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, kakiku tertimpa pohon besar, aku tidak dapat mengangkatnya. Boni dan Raskal dan Risa yang sedang berlari, mereka pun segera menoleh ke belakang. Mereka melihat Boni sudah lemas. Akhirnya mereka pun segera berlari ke arah Boni. Astaga, Boni, kamu ini kenapa? Aduh, bagaimana bisa begini? Ucap Risa dengan nada kesal namun khawatir. Raskal tak tahu harus apa, tapi ia segera mencari bantuan di hutan dan segera menyuruh Risa untuk menunggu Boni selagi ia pergi mencari bantuan. Risa, kamu tunggu di sini, aku akan mencari bantuan. Aku berjanji akan datang secepat mungkin. Raskal pun segera terbang mengelilingi hutan. Pada saat itu, ia melihat sebuah karpet yang sudah lusuh. Ia memiliki ide untuk menyihir karpet itu agar dapat terbang menyelamatkan Boni dan Risa. Akhirnya, ia pun mengucapkan mantranya. Simsalabim, dan boom, karpet itu berubah menjadi lebih indah dan tentunya dapat terbang. Di sisi lain, nyawa Boni dan Risa sudah di ujung tanduk. Kelongsoran tanah sudah di depan mata mereka, dan kelongsoran tanah itu pun membuat mereka terjatuh. Namun, sebelum mereka sempat menyentuh tanah, tiba-tiba, biur! Karpet ajaib segera diarahkan ke arah Boni dan Risa. Boni dan Risa pun selamat dari kelongsoran tanah. Fiu, kau datang tepat waktu, Raskal. Aku kira tadi nyawaku sudah melayang, ucap Risa dengan nada tenang. Syukurlah kalau kalian tidak kenapa-napa. Nah, sekarang
kita harus melaporkan hal ini kepada Pak Kepala Desa agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan tidak membahayakan orang lain. Ucap Raskal dengan nada tenang. Ayo, seru Boni dan Risa. Sekian cerita singkat dari dongeng yang saya buat. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.